Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sekilas tentang sejarah ilmu hadis. Jadi sejarah ilmu hadis ini adalah merupakan salah satu pembahasan kita kali ini yang termasuk dalam mata kuliah kita pada hari ini. Dan yang pertama adalah, jadi ketika ilmu hadis, kalau dalam pengertian hadis merupakan seluruh perkataan, perbuatan, dan tikrornya pada Nabi Muhammad. Seluruhnya yang melekat pada Nabi Muhammad itu juga bisa dikatakan hadis. Bagaimana cara berpakaian dan seterusnya, bagaimana cara beliau memerintahkan dan bermusyawarah dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ilmu hadis, alangkah baiknya jika kita mengetahui sejarah dari ilmu hadis itu sendiri. Jadi ilmu hadis itu, atau yang kita disebut sebelum menjadi sebuah ilmu ya, hadis itu sendiri merupakan awal mulanya merupakan sejak adanya Rasulullah SAW. Jadi sejak masa Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu adalah cikal bakal daripada ilmu hadis itu sendiri. Pada masa Rasulullah ini, masa awal sekali, Rasulullah SAW menerangkan apa yang ada di dalam wahyu. Ketika Allah memberikan atau menurunkan wahyu kepada Rasulullah, maka setelah itu Rasulullah akan memanggil beberapa sahabat untuk menuliskan, dan juga di lain hari beliau menjelaskan di dalam hadisnya atau di dalam majelisnya, sehingga di situ Rasulullah ada di situ campur tangan. Maksud saya di situ menyatu antara Al-Quran dengan hadis. Nah, contohnya saja ketika saya menerangkan seperti ini, maka ketika saya membacakan ayat Al-Quran, lalu setelah itu kita menjelaskan, nah di situ kan ada yang namanya bagian mana yang hadis, atau bagian mana yang dijelaskan, dan mana yang wahyu ilahi. Karena dua-duanya ini bahasa Arab, hadis itu menggunakan bahasa Arab juga, Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu di masa waktu itu, atau di masa Rasulullah, menerangkan terjadi yang namanya melekat antara wahyu dan hadis. Oleh karena itu pada masa tersebut Rasulullah memerintahkan untuk menulis wahyu, sedangkan Rasulullah melarang untuk menulis hadis. Ditakutkan, kenapa? Ditakutkan para sahabat akan lebih sibuk untuk mengurusi hadis daripada mengurusi Al-Quran. Itu satu. Yang kedua adalah takutnya bercampur antara qaulun Nabi dengan qaulun ilahi. Apa yang dimaksud, apa yang di dalam Al-Quran dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, itu takutnya nanti bercampur, ditulis menjadi satu, maka akan berakibat fatal kepada
Al-Quranul Karim atau Kitabullah. Dan ditakutkan juga Rasulullah dengan cara seperti ini nanti bercampur sehingga masyarakat akan menjadi kebingungan, nantinya akan kebingungan mana yang hadis, mana yang Al-Quran, sehingga Kitabullah ini nanti bisa menjadi kitab-kitab suci yang sebelumnya yang sudah tidak orisinil. Maksudnya tidak orisinil adalah bukan lagi kalam ilahi karena sudah bercampur dengan kalamun nabi. Oleh karena itu Rasulullah melarang. Meskipun demikian, ada memang beberapa sahabat yang menuliskan hadis di zaman tersebut. Nah, ini ada beberapa pengecualian memang, tapi ini secara personal diberikan keleluasan oleh Rasulullah hanya kepada mereka yang hafalannya kuat. Di antaranya yaitu Amr bin As, ketika dalam kisahnya ini terkenal ketika beliau itu menulis tentang hadis Rasulullah, dan ada juga sahabat lainnya yang berkomentar bahwasanya, wahai Amru, Nabi adalah juga manusia yang sama dengan kita. Terus kenapa kamu menuliskan perkataannya? Lalu Amr bin As gundah gulana dan menyampaikan ini kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah memberikan izin kepadanya untuk terus meneruskan perbuatannya atau meneruskan kegiatannya untuk menulis hadis. Begitu pula ada juga sahabat dekatnya Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Dikisahkan juga beliau menuliskan hadis beberapa lembar, tapi ini saya kurang tahu di zamannya Rasulullah masih sugeng atau ketika beliau menjadi khalifah. Tapi di situ diceritakan beliau menulis hadis, tapi setelah difikirkan, dipertimbangkan dan lain sebagainya, akhirnya dia menyerahkan kepada Aisyah dan disuruh untuk membakar tulisan-tulisannya beliau tadi. Dan hadis pada zaman ini pun juga ketika ada permasalahan tuliskan dan lain sebagainya, itu pun juga kenapa nggak terlalu ditulis dan lain sebagainya, itu salah satu penyebab yang selanjutnya yaitu karena Rasulullah masih sugeng atau masih hidup, sehingga Rasulullah sendiri pun ketika ada suatu pertanyaan atau suatu problem, maka cukup ditanyakan kepada Rasulullah saja, tidak perlu ke lain sebagainya ke orang lain, karena beliau adalah sumber rujukan utama dari hadis itu sendiri. Lalu selanjutnya kita pada masa sahabat. Nah, pada masa sahabat ini mengalami ketika ditinggal oleh Rasulullah, otomatis para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Mereka ini sahabat-sahabat senior yang ketika ada permasalahan di kalangan masyarakat, maka mereka menjadi rujukan utama. Rujukannya di mana? Rujukannya tentu saja Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika datang suatu hadis, maka para sahabat ini sangat berhati-hati ketika menyaring informasi dari sahabat yang lainnya atau yang ingin menanyakan perihal tentang hadis tersebut. Maka para sahabat itu, misalnya sahabat Umar radhiyallahu an, akan menanyakan atau mengklarifikasi terhadap sahabat yang lain. Misalnya beliau menanyakan ke Abu Bakar dan lain sebagainya. Maka beliau akan bertanya, apakah engkau pernah mendengar hadis ini? Atau apakah ada sahabat lain yang bersaksi bahwasanya hadis ini memang dikeluarkan oleh Rasulullah
Nah, dengan pertanyaan tersebut maka ada kehati-hatian dari para sahabat ketika ingin mengelaborasi, maksud saya ingin mengklarifikasi hadis yang ditanyakan. Karena memang para sahabat ada yang kebingungan, misalnya, oh kata Rasulullah ketika saya menghadapi seperti ini, Rasulullah berkata seperti ini. Maka para sahabat tersebut juga akan menanyakan ke sahabat yang lainnya. Bentuk kehati-hatian lainnya yaitu dengan adanya menerapkan bahwasanya untuk waja'a fasikun, apabila datang seorang fasik itu maka harus yang mengadu domba, yang ingin mengadu domba atau memberikan berita yang kurang baik, maka berita tersebut harus ditabayun dulu, maka harus diklarifikasi dulu dengan yang lainnya, atau istilahnya diselidiki dulu lah. Nah, kalau bahasa sekarang itu diselidiki dulu dan lain sebagainya kepada yang lainnya. Oleh karena itu di zaman ini, di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat ini begitu sangat berhati-hati agar tidak timbul fitnah di kemudian hari. Baru di zamannya huru-hara, zamannya Ali, nah ini mulai banyak mulai banyak yang namanya berpolitik, hadis dipakai dalam suatu golongan untuk menerangkan golongan yang lainnya dan lain sebagainya. Lalu di zamannya Umar II atau Umar bin Abdul Aziz, ini adalah tonggak sejarah dari penulisan hadis. Sehingga di zaman ini Umar bin Abdul Aziz yang merupakan seorang khalifah dan juga seorang ulama. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini ulama yang dijadikan khalifah. Ulama yang dijadikan khalifah. Kenapa kok disebut menjadi Umar Ats-Tsani atau Umar II? Karena memang zamannya itu sangat-sangat makmur, sangat adil. Pemerintahannya disebut yang sangat adil dan dicintai rakyatnya. Oleh karena itu disebutlah jadi Umar II atau Umar Ats-Tsani. Umar II itu julukannya setelah Umar bin Khattab. Oleh karena itu karena kalau khalifah itu biasanya hanya 4 disebutkan, dan ini disebut khalifah kelima, ya julukannya seperti itulah setelah Ali bin Abi Thalib. Umar bin Abdul Aziz melakukan pembukuannya dan juga beberapa memerintahkan kepada ahli Madinah untuk melakukan yang namanya pembukuan hadis. Maka tulislah hadis. Ada beberapa sebab, diantaranya yang pertama adalah para sahabat ini banyak yang sudah berpencar di berbagai kota di Saintaro, Biladul Muslim. Jadi setelah banyak ekspansi ke berbagai negara, ke berbagai daerah, diiringi pula dengan pengiriman para sahabat untuk menjadi nasihat atau menjadi gubernur dan lain sebagainya, atau bahkan ada yang mengajar untuk hadis. Oleh karena itu para sahabat ini sudah tidak terpusat di kota Mekah dan Madinah, akan tetapi sibuk berdakwah dan untuk mengajar di berbagai tempat tersebut. Sedangkan yang kedua adalah karena sahabat banyak yang sudah senior dan juga banyak yang meninggal. Kalau seorang ulama meninggal, maka ilmunya pun juga ikut dibawa. Oleh karena itu ditakutkan dengan banyaknya meninggalnya para ulama ini, Umar juga takut akan lenyapnya ilmu hadis berbarengan dengan ilmu hadis. Ini juga periode yang sama ketika Abu Bakar
berperang melawan siapa namanya, kalau nggak salah ya, berperang melawan para orang yang tidak, orang murtad, memerangi orang murtad, dan banyak sekali sahabat yang meninggal, otomatis banyak juga hufat atau para hafiz yang meninggal. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Sama juga karena memang banyak yang meninggal, takutnya Umar bin Abdul Aziz takut akan hilang ilmu hadis tersebut. Dan di zaman tersebut banyak sekali penyebab ketiga, banyak sekali hadis palsu atau hadis-hadis yang dibuat-buat, kalau kita boleh ini, yaitu hadis mungkar atau hadis maudhu dan lain sebagainya. Karena ada ta'assub yang luar biasa terhadap suatu mazhab, golongan, atau bahkan timbul politik. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz tidak ingin adanya huru-hara yang menggunakan nama Rasulullah ketika mereka berpolitik. Di antaranya itu adalah, kalau kau masuk ke golonganku, maka kamu akan seperti ini, seperti ini. Rasulullah hanya ada satu golongan yang selamat nanti di surga, maka ikutlah golongan kami, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam bermazhab atau berpolitik ini, Rasulullah sangat di dalam bermazhab atau seperti itu sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak membeda-bedakan golongan dan yang tidak mendukung satu golongan apapun. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah bahwasannya dia tidak meninggalkan wasiat satupun untuk menggantikan beliau ketika sudah meninggal untuk menjadi Amirul Mukminin. Oke, selanjutnya adalah ketika sudah di masanya, ini adalah masa yang sangat penting ya, karena pada masa ini lahirlah beberapa kitab, diantaranya Muwatta punya Imam Malik, yang mungkin masih tersisa dari zaman tersebut, karena memang banyak kitab-kitab dari ulama-ulama yang terdahulu banyak yang nggak sampai kita, karena banyaknya peperangan dan penjarahan serta copy paste dan lain sebagainya. Itu nanti ada di sejarah keilmuan Islam lebih mendalam lagi jika ingin mendalami, mohon maaf. Terus di zamannya masa yang keempat, yaitu masa pentashih atau penyaringan dan pemisahan hadis. Oleh karena itu banyak di zaman ini itu dibahas tentang penyaringan. Artinya memang belum ada yang namanya karena memang masa sebelumnya itu adalah banyak masanya hadis yang kurang baik. Ketika penulisan ada hadis palsu, di situ ada hadis, belum ada pemisahan apa hadis maqtu, apa hadis mauquf dan lain sebagainya, maka masih bercampur. Ini kita masih belum bisa menyaring mana yang betul-betul hadis, mana yang memang perkataannya sahabat atau perkataannya tabi'in, atau bahkan mungkin ada yang
mencampurkan antara hadis dengan dengan yang berisi bumbu-bumbu kebohongan di situ. Jadi dalam satu hadis itu memang ada yang kadang redaksinya ustadznya itu masuk dalam redaksi hadis karena beberapa hal. Contoh misalnya ketika saya menerangkan dan ilmu hadis merupakan dan seperti ini ketika Umar menerangkan, nah tiba-tiba ada tolib yang masuk nih. Assalamualaikum Pak, maaf telat. Dan waktu itu saya menyindir bahwasanya wah ganteng sekali, sudah bisa telat sampai jam seperti ini. Lalu setelah itu langsung saya meneruskan kembali hadis dari Umar tersebut dan lain sebagainya bla bla sampai akhir. Oleh karena itu kalimat ganteng sekali itu nggak dipahami oleh murid tersebut dan seketika langsung ditulis. Nah, jadi ada redaksi ustadznya yang masuk dalam hadis tersebut. Nah, contohnya demikian lah. Jadi kan pakai bahasa Arab di situ. Nah, ini adalah butuh penyaringan. Oleh karena itu masa-masa seperti ini juga disebut masa penulisan dan penyaringan. Maka lahirlah banyak ilmu-ilmu hadis. Di antaranya ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis itu ilmu yang Imam Bukhari itu salah satunya juga yang memprakarsai. Dan Imam Bukhari di masa ini sangat ketat sekali dalam menerapkan ilmu rijalul hadis. Beliau juga yang menerapkan usulul hadis dan lain sebagainya, karena memang sumber hadis itu tergantung dari orangnya dan orang tersebut harus diteliti kembali apakah dia itu memang orang-orang yang betul-betul baik atau secara keilmuan, secara akhlaknya dia pernah berbohong atau tidak. Bahkan dipisahkan Imam Bukhari itu berkelana dalam mencari hadis dan menemukan bahwasanya orang yang dia cari sumber hadisnya tersebut dikenal sangat jujur, dikenal sangat kompeten, nggak pernah berbohong. Tapi ketika beliau menemui dia sedang sedang menggiring keledainya, karena keledai tersebut tidak mau berpindah, akhirnya dia mengambil sekeranjang makanan atau keranjang yang biasa dibuat untuk menaruh makanan atau rumput, lalu ditaruh di moncongnya itu agar mau dikirim. Akhirnya beliau menyaksikan akhirnya keledai itu berpindah, padahal di dalam keranjangnya itu tidak ada makanan sama sekali. Oleh karena itu Imam Bukhari akhirnya enggan untuk mengambil dari orang tersebut. Meskipun dia tidak pernah berbohong, tetapi dia telah berbohong kepada hewan. Nah, ini sangat ketat sekali Imam Bukhari dalam menerapkan rijalul hadis, orang yang mau diambil hadisnya yang ingin dia bukukan dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata pada zamannya. Oleh karena itu beliau ketika masuk Madinah diuji dengan 10 orang ulama dan diuji dengan 100 hadis, di mana sanadnya dengan matannya itu berbeda, tapi beliau bisa menjawab itu semua. Luar biasa. Oleh karena itu dalam kitabnya Sahih Bukhari itu disebut di kalangan muhaddisin itu as-sahihul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, yang paling murni itu kitab Sahihul Bukhari, setelah itu baru Sahihul Muslim. Kenapa? Karena beliau itu hafal semuanya hadis dhaif, hadis maudhu, hampir 100.000 lebih mungkin. Fa'inam akhto 100.000 lebih beliau semua menghafalkan, tetapi hanya hadis sahih saja yang beliau tuliskan. Nah, sebelum menulis beliau selalu sholat dulu 2 rakaat, baru beliau menuliskan hadis.
Jadi betapa beliau sangat mengagumi ilmu tersebut dan juga meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing dalam menulisnya. Nah, di zaman ini pula, di masa ini, maksud saya bahkan Imam Bukhari berkata, aku telah menulis hadis dari 1080 orang yang mereka semua ahli hadis. 1080 semua mereka ahlul hadis. Artinya Imam Bukhari itu memang berkelana. Misalnya sanadnya, oh kamu dapat hadis ini dari mana? Dari Madiun misalnya. Maka dari Ponorogo beliau pergi ke Madiun. Kamu dari mana nih? Dari Surabaya. Berkelana lagi ke Surabaya. Dari Surabaya mendapatkan guru dari mana? Dari Ponorogo. Akhirnya balik lagi ke Ponorogo. Nah, seperti itulah beliau dalam upaya mencari hadisnya dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk betul-betul mentasih, betul-betul mengklarifikasi ini merupakan hadis yang bersumber dari dia. Oleh karena itu banyak sekali di masa ini juga lahir kutubus sittah. Kutubus sittah itu kitab, kalau antum belajar di pondok biasanya disingkat menjadi Ibn Mati, Sunan Ibnu Majah, terus Tirmidzi, terus siapa lagi, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Mungkin antum nanti bisa lihat lagi sittah dan masa-masa keemasan itu ya di masa ini, di masa Umar bin Abdul Aziz dan juga di masa batasan atau penyaringan. Nah, di masa inilah lahir ilmu-ilmu yang baru seperti ilmu rijalul hadis, ilmu takhrijus sanadil hadis, takhrijul hadis. Ilmu takhrijul hadis itu bagaimana mengeluarkan hadis, mencari hadis. Itu ada 5, kalau nggak salah ingat, 5 metode yang kita bisa menurut hadis sampai ke kitab ke-6, sampai wah ini Sahih Muslim tapi nomor berapa gitu. Jadi kitab Sahih Muslim itu nomornya banyak, ratusan ribu hadisnya, 11.000, 12.000 dan lain sebagainya. Di kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, itu di situ ada nomornya. Nah, nomor tersebut itu kadang double, nomor 1, nomor 13, habis itu nomor 1013 atau 1010. Nah, itu adalah merupakan hadis yang sama tetapi mempunyai sanad yang berbeda dan di bab yang berbeda. Nah, oleh karena itu kadang ada satu hadis dipakai di 3 bab yang berbeda judulnya. Nah, nanti bisa dielaborasi ini. Ada juga ilmu rijalul hadis, tadi sudah saya terangkan bagaimana orang ini masuk dalam kategori. Jadi nanti di ilmu rijalul hadis itu ada klasifikasi. Ada orang yang sangat tasyadud. Nah, ini peringkat pertama. Yang kedua adalah yang mutawasit, yang tengah-tengah, yang ketiga adalah mutasahil. Yang agak gampang lah. Sehingga ketika mengklarifikasi misalnya si A ini masuk yang mana, tergantung ulamanya. Kalau ulamanya yang B menilai si A ini bagus, belum tentu yang ulama yang mutasyadid ini menerima si A tersebut. Nah, tapi sudah pasti yang sistem menerima ulama A yang tersebut, perawi tersebut. Nah, terus misalnya yang si B ini, rawi yang si B gimana nih menurut imam yang tergolong mutasyadid yang sangat ketat. Beliau menerima, ini klasifikasinya bagus. Terus ternyata ulama B juga menerima dan seterusnya. Jadi rijalul hadis itu menggolongkan bagaimana perawi hadis itu bisa diterima hadisnya atau tidak, bisa diterima orangnya itu atau tidak sebagai muhadis. Apakah dia seorang pelupa ataukah dia karena seorang yang
agak pikun dan lain sebagainya, atau hafalannya ulama Syiah ini bagus sekali, atau catatannya yang bagus. Nah, itu ada semua di ilmu rijalul hadis, dan banyak sekali ilmu-ilmu hadis nanti yang di ulumul hadis akan kita pelajari. Terus setelah masa itu adalah masa pengkajian. Masa pengkajian ini agaknya agak apa istilahnya, bisa disebut agak vakum. Di sini ya vakum itu karena memang faktor kemunduran, faktor politiknya sangat kental sekali, dan faktor keamanan tentunya. Banyak para ulama yang merasa tidak aman dalam menyampaikan ilmunya, karena kan adanya ekspansi dari dunia non muslim. Jadi di masa ini situasi politik dan banyaknya peperangan, diantaranya di situ ada perang salib. Perang salib itu sampai 3 generasi, bahkan di anaknya masih kecil itu sudah dilatih untuk berperang nanti dan lain sebagainya. Sungguh sangat ironis sekali. Semoga kita tidak ada peperangan, tidak ada teman sentosa, Indonesia damai. Sangat enak sekali hidup di Indonesia itu dibanding di negara lain. Di situ makanya ada juga di masa Genghis Khan, pasukan Tartar Mongol yang membumi hanguskan dunia Islam, bahkan tengkoraknya itu dibuat piramida atau dibuat tumpukan yang sangat tinggi, saking kejamnya mereka, dan orangnya tinggi-tinggi, besar-besar. Terus ada juga karena faktor pendudukan kolonial itu mungkin perang dunia pertama, perang dunia kedua dan lain sebagainya. Ini makanya tidak begitu masif. Maaf, kolonial belum ya. Ini baru ya, diantaranya itulah perang salib, Genghis Khan dan lain sebagainya, yang mendorong mundurnya pembelajaran hadis di kaum muslimin. Maka pembelajaran tersebut hanya melalui ijazah, pemberian ijazah atau tulisan. Jadi yang hafalannya yang paling jos itu, yang setoran hafalan itu mulai sangat banyak sekali berkurang. Ini kalau misalnya zaman dulu itu jadi belajar yang bagus itu adalah kita menghafal, kita setorkan ke guru, dan guru tinggal menyimak. Atau kalau belajar sekarang sorogan, kita membaca, terus guru menyimak lalu membenarkan bacaan anak tersebut. Kalau banyak salahnya gimana? Banyak salahnya suruh balik lagi, belajar lagi. Berarti ilmu alatnya kurang bagus. Nah, itu belajar yang bagus seperti itu. Kalau setelah itu mundur, ijazah itu ya kayak sekarang ini, guru menerangkan dan muridnya yang menuliskan. Nah, ini namanya ijazah. Kita dapat ijazah terakhir, guru yang menerangkan, muridnya yang nggak terlalu ketat. Dan diantara yang sangat sedikit melalui lisan tersebut, hafalan lisan tersebut, yaitu diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar banyak ya, tapi di sini yang dimaksud Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada Asy-Syakhawi dan juga ada Imam Al-Iraqi. Jadi di masa ini sangat terjadi kevakuman. Lalu masa kontemporer mungkin sekitar nah ini bumi sudah tidak gonjang-ganjing lagi. Tapi ada gonjang-ganjingnya, penyerbuan kolonial, misalnya pendudukan Perancis ke Mesir, terus dan lain sebagainya. Maka ada yang mengatakan bahwasannya masa kontemporer itu mungkin di abad ke-7 ya, sampai hari ini.
itu yang banyak terpusat yaitu di Mesir dan India, serta banyak berkutat pada takhrijul hadis yang sudah saya terangkan sebelumnya, dan juga penyusunan hadis secara umum maupun khusus menurut bidangnya masing-masing. Khusus ini maksudnya ya menurut bidangnya lah, diklasifikasikan fikih, mungkin diklasifikasikan syariah, atau menurut bab dan lain sebagainya. Maka penulisan-penulisan di zaman itu lebih kepada yang umum-umum aja. Lalu muncul, berdirilah banyak Islamic University atau Universitas Islam, dan yang tertua kalau tidak salah di Tunisia, saya lupa nama universitasnya. Maaf kalau nggak Tunis, Maroko. Kalau nggak salah Maroko. Kalau nggak, iya Maroko. kalau nggak salah ingat. Lalu yang kedua adalah Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar University itu tertua kedua di dunia dalam sistem perkuliahan. Umurnya sekitar sudah 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Dan dengan adanya Islamic University di seluruh dunia, maka sedikit demi sedikit bidang hadis diminati kembali dan digelorakan kembali. Banyak penelitian-penelitian tentang hadis, banyak kritik sanad, dan juga rijalul hadis. Banyak yang kritik sanad kan berarti mengkritik orangnya gitu, apakah ini kompeten atau enggak dan lain sebagainya. Oleh karena itu di Universitas Islam penelitian-penelitian tentang hadis, penulisan tentang tesis, dan banyak berkontribusi terhadap dunia Islam atau dunia Muslim. Orang-orang Muslim pun, para scholar, para profesor dan peneliti ini menunjukkan ada geliat yang positif terhadap ilmu hadis. Oleh karena itu ilmu hadis menjadi menjadi tren baru lah, bukan baru ya trennya yang lumayan. Kalau di Timur Tengah atau di yang mengkaji hadis itu memang dipisahkan antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Jadi Al-Quran itu jurusan sendiri, hadis pun juga jurusan sendiri. Dan di Indonesia mungkin di IAIN atau di UIN itu juga, kalau dulu itu jurusan tafsir dan hadis itu jadi satu, sekarang mulai banyak peminat di ilmu tafsir atau Al-Quran, sehingga jadi satu sendiri dipisah dengan ilmu hadis. Nah ini positif sekali untuk S1 loh ya, untuk S1, karena memang dua ilmu ini sama-sama berat, tapi kalau dijadikan satu sangat berat sekali kalau menurut saya. Nah, saya sendiri pun mempelajari cuma satu aja, meskipun ada materi hadis di dalamnya. Oleh karena itu masa kontemporer adalah masa sekarang ini masa yang menurut saya mengarah ke positif. Dan demikianlah penjelasan dari sejarah ilmu hadis. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.